Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Masih dalam rangka persiapan prediksi paten TPS teman-teman di tahun ini. Nah, di prediksi paten TPS kali ini saya sudah menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan mengenai tes potensi skolastik atau TPS ini teman-teman yang diprediksi tahun ini akan muncul ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita masuk ke soal nomor ke-11. Oke, ini dia soal nomor 11 teman-teman, tipenya jika nilai X katanya 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat dan Y sama dengan 35 kuadrat. Maka hubungan X dengan Y seperti apa? Oke, seperti tadi ya. Apakah baik-baik saja atau bagaimana hubungan X dengan Y-nya? Oke, kita akan hitung. Nah, untuk yang tipe pola soal begini teman-teman, kalian mesti menggunakannya itu dengan rumus aljabar. Gitu ya. Yang seperti apa? Masih ingat mungkin yang ini? A pangkat 2, maaf ini pangkat 2 ya. B pangkat 2, A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dalam kurung dikali A dikurangi B dalam kurung. Gitu ya. Nah ini dia, memakai rumus ini. Maka teman-teman kalau sudah kita tahu bentuk yang seperti ini supaya mudah dijawab dengan menggunakan rumus aljabar, maka selanjutnya sesuai di soal kalian bisa seperti ini. Bahwa 6,34 ini adalah nilai untuk A dan 43,66 itu adalah nilai untuk B, maka selanjutnya kalian masukkan X sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Masukkan nilainya sekarang. Berarti yang A 56,34 ditambah B 43,66, selanjutnya dikali 56,34 dikurangi 43,66. Menggunakan rumus yang aljabar ini ya. Maka X hasilnya adalah yang ini ditambahkan jadi 100, yang ini dikurangi jadi 12,68. Setelah itu kalian kalikan, maka hasil perkaliannya adalah 1268 teman-teman. Dari hasil perkalian 100 dikali 12,68. Gitu ya. Itu untuk nilai apa? Nilai X sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari untuk nilai Y. Oke, untuk mencari nilai Y, teman-teman bisa diperhatikan Y itu kan 35 pangkat 2. Yang ini ya, 35 pangkat 2. Ini kalau dikalikan, maka nilainya itu setara dengan 1225. Jadi kita sudah tahu sekarang nilai Y-nya seperti itu. X adalah 1268. Berarti kita bisa simpulkan nilai X adalah lebih besar daripada nilai Y gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gampang ya. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12 ini, wah keren banget ini. Nggak kebayang saya kalau kalian mengerjakan soal ini dengan manual gitu ya. Mungkin beresnya besok gitu ya. Telat ini. Oke, atau dilewat sama kalian nih. Padahal ini triknya gampang. Oke, jika nilai katanya sesuai dengan persamaan X-nya seperti ini, Y-nya juga seperti ini, maka hubungan X dengan Y bagaimana katanya. Baik. Nah, teman-teman, kita akan cari dulu nilai X-nya. Jadi, bagaimana cara untuk menentukan nilai X-nya seperti ini. Oke, di soal ini luar biasa banget gitu ya. Ini seperti susah padahal gampang. Teman-teman, kita lihat nih. Jadi kalau menemukan soal yang seperti ini akarnya banyak banget gitu ya. Akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Terus seperti itu. Gitu ya. Seperti susah padahal gampang. Maka teman-teman untuk menemukan soal yang seperti ini. Akar 2 akar 2 akar 2 terus seperti ini. Maka jika bertemu dengan perkalian akar dengan nilai yang sama. Maksudnya boleh di sini 3, 3, 3, 3, 3 atau 4, 4, 4, 4, 4. Terserah lah. Yang penting nilainya sama. Gitu ya, perkalian akar yang nilainya sama. Maka nilai akar tersebut adalah angka itu sendiri. Artinya akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 adalah nilainya itu adalah 2. Gitu maksudnya ya, angka itu sendiri. Jadi kita bisa dapatkan X berarti 1/2 dikali nilai akarnya. Nilai akarnya berapa? 2.
berarti nilai X adalah 1. Seperti susah kan? Padahal gampang. Itu nilai X-nya. Sekarang nilai Y-nya. Kita akan cari nilai Y-nya seperti apa. Soalnya katanya Y sama dengan 47,3 kuadrat dan seterusnya. Dibagi negatif 908. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita untuk melihat persamaan yang Y ini, menentukan nilai yang Y ini, kita bulatkan pendekatan. Kita buatkan suatu pendekatan yang nilainya dekat gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh, kita bulatkan lah. Kita buat pendekatan supaya tidak jadi koma gitu ya. Nah, contoh misalkan 47,3 pangkat 2, kita buatkan pendekatan ya 48 lah gitu ya. 48,2 48 pangkat 2. Silakan teman-teman juga buat. Tetapi yang dekat gitu ya, jangan yang jauh. 47 jadi 90, oh jauh banget itu mah, jangan. Dekat aja gitu ya. Nah, oke. Terus 52 kita buatkan pendekatan sekitar 52 pangkat 2 lah ya. Ini misalkan pemisalan kita bahwa kita sudah membuat pendekatan di antara nilai-nilai yang koma menjadi tidak koma gitu ya. Nah, setelah kita misalkan seperti itu, teman-teman, maka kita masukkan ke dalam rumus aljabar seperti halnya soal nomor 11 tadi, gitu ya. Oke, maka Y-nya menggunakan rumus yang sama, teman-teman. Yang ini ya. Maka ini adalah sebagai nilai yang A, berarti yang ini nilai yang A, yang ini adalah nilai yang B, gitu ya. Oke, sip. Maka teman-teman, untuk nilai yang seperti itunya, maaf ini bukan 49, ini harusnya 48 tuh ya. Nih, betul kan? Sebab nilai A-nya 48. 48 tambah 5, 2. Ini 48 dikurangi 52. Oke, jadi 48 tambah 52 berapa? Ini dia 100, 48 dikurangi 52 berapa? Ini dia negatif 4. Gitu ya. Oke, ingat-ingat ini 48 tolong dibetulkan sama kalian ya. 48 tambah 52 itu kan 100 ya. Oke, sip. Nah, maka Y-nya adalah didapatkan negatif 400. Nah, negatif 400 ini maka masukkan ke dalam hitungan selanjutnya yang belum selesai, yang ini. Nah, dibagi negatif 908. Nah, negatif 400 ini lalu kalian bagi dengan negatif 908. Maka Y-nya kita dapatkan menjadi 0,44. Jadi negatif 400 dibagi negatif 908 itu sekitar 0,44 gitu ya. Artinya nilai X dengan nilai Y bagaimana hubungannya? Nilai X 1, nilai Y 0,44. Berarti nilai X lebih besar daripada Y gitu. Gampang ya. Keren. Soalnya seperti susah padahal mah gampang ya. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-13. Ini dia soal nomor 13. Baik, di soal nomor 13 masih mirip-mirip dengan soal nomor 12. Namun kalau tadi perkalian, kalau di sini ternyata ada pertambahan dengan pengurangan. Apakah polanya sama cara mengerjakannya? Oke, begini nih. Khusus untuk akar yang ditambah dan akar yang dikurang. Nah, nanti polanya berbeda cara mengerjakan dengan yang perkalian tadi ya. Oke, baik, begini. Nah, cara untuk melihat hubungan X dengan Y dari persamaan yang ini, teman-teman, kita cari dulu nilai X. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. Ini kebayang tidak? Kalau manual, teman-teman, ini ribet banget gitu ya. Berapa ini ya? Nah, caranya begini. Oke. Nah, teman-teman, di perhitungan untuk menentukan nilai X, kita dapatkan bahwa di sini ada 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah kan? Berarti ini yang penambahan, bukan perkalian. Nah, untuk akar dengan penjumlahan seperti ini, teman-teman, maka cari perkalian dari nilai angka 20. Jadi di sini mesti sama ya, 20, 20, 20. Nah, untuk yang penjumlahan begini, nanti teman-teman cari perkalian dari nilai angka 20. Perkalian dari angka 20, gitu ya. Nah, misalkan saya mau buat 20 itu dari 4 kali 5. 4 kali 5 itu kan 20 ya. Maka kalau kita menuliskan 20 bahwa 4 kali 5, dikarenakan ini dia penjumlahan, maka teman-teman nilai X-nya itu adalah bukan 4. Dikarenakan ini penjumlahan, teman-teman ambil nilai yang terbesarnya untuk yang penjumlahan ya. Berarti berapa nilai X-nya? 5. Gitu ya, ingat-ingat untuk penjumlahan berarti nilai X-nya adalah 5. Gitu. Jadi nilai X adalah 5. Jadi diambil yang terbesar dikarenakan dia penjumlahan.
gitu ya, untuk mengingat seperti itu. Penjumlahan berarti nilai angka yang gedenya yang kita ambil. Itu dia. Sedangkan untuk nilai yang Y dikarenakan dia pengurangan, sama di sini nilainya mesti sama, 30 dikurang 30 dikurang, maka teman-teman cari perkalian dari angka 30 yang sama itu, gitu ya. Berapa? Nah, perkaliannya adalah 5 kali 6. Nah, dikarenakan ini pengurangan, berarti teman-teman balikan dari soal yang X tadi. Berarti ini cari nilai yang kecil. Nah, yang kecil berapa? 5. Berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 5. Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa nilai X dan nilai Y itu sama dengan X5, Y5. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Hubungan X sama dengan Y. Gitu. Gampang kan? Itu nomor 13. Oke. Kita masuk ke soal nomor ke-14. Oke, ini 14 juga sudah ada jawaban ya. Tapi betul nggak jawabannya A? Oke, kita buktikan. Diketahui M dan N katanya bilangan positif. Oke, bukan negatif, positif nih ya. Jika X sama dengan akar M ditambah akar N dan Y adalah akar M ditambah N, maka hubungan X dengan Y seperti apa? Oke, ini dia teman-teman. Nah, dikarenakan di soal disebutkan bahwa nilai X dan nilai Y itu dia merupakan bilangan positif, teman-teman, maka silahkan kalian misalkan angka X dengan silakan menggunakan pemisalan untuk nilai M dengan nilai N yang angkanya mudah untuk diakarkan. Dikarenakan X dengan Y itu kan nilainya positif ya. Jadi silakan kalian boleh memisalkan angka yang mudah diakarkan untuk nilai M dan nilai N-nya. Oke, ini kata kuncinya itu ya. Contoh, misalkan saya mau memisalkan M, misalkan saya mau beri nilai 9 biar mudah diakarkan. N berapa? Misalkan saya mau 4 biar mudah diakarkan. Oke, kalau sudah sepakat seperti itu, maka selanjutnya kita bisa mengerjakan untuk mencari nilai X. X itu adalah akar M ditambah akar N. Gitu kan ya ini ya. Maka tinggal dimasukkan M akar 9, N akar 4. Maka X-nya adalah akar 9 3, akar 4 adalah 2. Maka X-nya adalah 3 ditambah 2X, dia hasilnya 5. 5 itu kalau diakarkan jadi berapa? 5 itu kalau diakarkan jadi akar 25. Gitu ya, itu nilai X-nya. Gampang kan ya? Sekarang kita cari nilai Y. Nah, M-nya sudah kita sepakati, saya mau M-nya 9, N-nya juga mau 4, gitu ya. Maka rumusnya tuliskan sesuai di soal, Y sama dengan akar dari M ditambah N. M-nya 9, N-nya 4. Jadi 9 tambah 4 jadi akar 13, gitu ya. Jadi nilai Y adalah akar 13, sedangkan X akar 25. Maka hubungan X dengan Y adalah apa? Maka hubungannya adalah X lebih besar daripada nilai Y. A jawabannya ya. Oke, sip. Gampang ya TPS mah. Tapi harus sering berlatih trik-triknya ya. Oke, dan soal nomor 15 teman-teman. Ini juga sudah ada jawabannya, tapi betul atau salah? Oke, kita akan lihat ya. Jika X katanya akar 0,666 itu berapa ya? Oke, Y ini tinggal dihitung gampang ini mah. Y dia nilainya itu 0,66 pangkat 2 dan Z katanya 0,66. Oh, Z mah sudah pasti begini ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal yang begini? Ini mah sederhana teman-teman. Jadi untuk soal yang begini kalian bisa langsung mencari X, Y, Z gitu ya secara manual. Ini mah harus bisa, ini hitungannya sederhana gitu ya. Jadi nggak usah ada trik-trik cepat kalau yang ini. Jadi saya bisa menjawab untuk nilai X itu dia akar dari 0,66 itu kalau dihitung itu sekitar 0,82. Kalau Y itu pangkat 0,66 ini dia setara dengan 0,44. Sedangkan kalau Z ya udah, Z itu kan 0,666, bolehlah kita pendekkan jadi 0,67. Artinya kalau kita hubungkan X, Y, Z dengan nilai seperti itu, maka jawaban yang tepat adalah Y kurang dari Z, Z kurang dari X. Artinya kan X ini yang lebih besar ya. Yang ada di tengah siapa? Yang ada di tengah Z 0,67. Sedangkan Y yang paling kecil. Gitu. Jadi jawabannya betul. Yang B. Y kurang dari Z, Z kurang dari X. Jadi X yang paling besar. Gitu ya.
Oke, teman-teman, itu dia soal TPS di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Ini adalah prediksi soal UTBK berkenaan dengan TPS di tahun ini, teman-teman. Silakan bisa dipelajari gitu ya. Banyak soal-soal yang telah dibahas di channel YouTube kami. Untuk pertemuan TPS ini adalah saya sertakan dengan trik-trik bagaimana cara menjawab cepatnya, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.